Visualisasi data dan informasi, infografik korelasi jumlah anak putus sekolah SMU, dan jumlah penduduk miskin DKI Jakarta 2018. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Kami akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Febiola Agatha, NIM 14117120, Maria Andini, NIM 14117041, dan Angelika Kirana, NIM 14117008. Mengapa kami memilih topik infografik korelasi jumlah anak putus sekolah SMU dan jumlah penduduk miskin DKI Jakarta tahun 2018? Jadi, pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pendidikan sebagai jembatan menuju peradaban yang lebih maju. Meski pemerintah sudah menyuarakan pendidikan gratis, tetap saja angka putus sekolah di negeri ini tidak berkurang. Kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi yang menyebabkan angka putus sekolah terus meningkat, bahkan di ibu kota. Jadi inilah yang melatar belakangi kami mengapa memilih topik ini. Karena ibu kota DKI Jakarta merupakan kota yang besar, namun pendidikan sepertinya bukan prioritas utama di sana bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki kesadaran rendah akan pendidikan. Lalu, apa tujuan visualisasi datanya? Tujuan visualisasi data ini adalah untuk menampilkan data-data anak yang putus sekolah yang ada di DKI Jakarta, lalu menampilkan korelasi persentase penduduk miskin di Jakarta dengan angka putus sekolah. Kenapa perlu divisualisasikan? Supaya dengan visualisasi data ini, diharapkan pemerintah dapat lebih aware atau lebih peduli terhadap masalah ini, dan masyarakat lebih menyadari pentingnya pendidikan, apalagi di kota besar seperti DKI Jakarta yang merupakan ibu kota. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat penting seharusnya. Siapa target konsumen yang menerima data ini? Target konsumen yang pertama adalah tentu saja pemerintah. Kenapa pemerintah? Supaya pemerintah kota mengetahui data tersebut dan lebih memperhatikan masyarakatnya. Karena meskipun data ini kami ambil dari website pemerintah kota, namun tidak semua pemerintah mengerti dan mengetahui data tersebut. Selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat khususnya DKI Jakarta, supaya masyarakat tahu bagaimana pengaruh ekonomi terhadap pendidikan bangsa, khususnya di kota Jakarta itu sendiri. Lalu seperti apa desain visualisasi yang akan kami bangun? Desain yang kami inginkan adalah yang pertama, desain yang dapat dengan mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat luas. Yang kedua, desain yang sederhana namun jelas penyampaiannya sehingga tidak menimbulkan praduga yang akan menimbulkan kesalahan interpretasi. Bagaimana mempersiapkan dan mengolah data sehingga dapat divisualkan? Yang pertama tentu saja pencarian data. Data kami cari dari website pemerintah kota DKI Jakarta. Yang kedua yaitu pemeriksaan data. Apakah data tersebut akurat dan apakah data tersebut berasal dari sumber yang jelas? Lalu pengambilan data. Data diambil dari website pemerintah kota, kami ambil. Lalu yang keempat, pengolahan data. Data yang sudah kami ambil, kami olah untuk divisualkan dalam bentuk grafis, diagram, grafik, dan yang lainnya.
Lalu bagaimana karakter data yang kami gunakan? Yang pertama, data bersifat akurat, karena data berasal dari pemerintah kota Jakarta. Yang kedua, data relevan. Data relevan dengan kondisi DKI Jakarta pada saat itu. Lalu karakteristik berikutnya yaitu data cukup, merujuk kepada informasi yang dibutuhkan, tidak lebih, tidak juga kurang. Lalu data tepat waktu. Tepat waktu di sini maksudnya adalah data tersedia sesuai tahun dibutuhkannya. Jadi ketika kita butuh data pada tahun 2018, maka data tersebut tersedia. Jadi seperti ini poster yang kami visualisasikan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan infografik perbandingan jumlah siswa putus sekolah dan tingkat kemiskinan DKI Jakarta tahun 2018. Jadi pertama-tama di sini ada graf bar yang menunjukkan jumlah siswa putus sekolah pada tingkat sekolah menengah umum per kota madya. Lalu juga ada pie chart atau donut chart ini tentang tingkat kemiskinan kota madya DKI Jakarta 2018. Jadi dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Lalu ada juga presentasi masyarakat miskin DKI Jakarta 2018. Jadi ini bentuk lainnya yang menunjukkan kalau Jakarta Selatan itu 0,1%, makanya dia sampai tidak ada. Terus sampai Jakarta Utara. Nah, lalu dibandingkan, jadi di stack bar yang graf bar yang ini dengan graf line yang ini. Jadi perbandingan jumlah siswa putus sekolah dan tingkat kemiskinan DKI Jakarta. Sekian infografik kami. Grafik tadi, di sini juga digambarkan grafik yang dengan jenis yang berbeda namun mirip. Jadi di sini dijelaskan juga jumlah siswa putus sekolah di DKI Jakarta. Di sini dapat dilihat paling banyak itu di daerah Jakarta Selatan. Totalnya sekitar 50 lebih. Yang biru ini untuk siswa laki-laki dan yang merah ini untuk siswa perempuan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah grafik persentase penduduk miskin di DKI Jakarta. Jadi di sini yang paling banyak adalah Jakarta Pusat dan yang paling rendah adalah Jakarta Selatan. Selanjutnya adalah jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Di sini dapat dilihat menggunakan diagram batang. Lalu di sini korelasi anak putus sekolah dengan persentase kemiskinan di DKI Jakarta. Jadi data ini sama dengan yang di infografik tadi, namun digambarkan dengan chart yang berbeda. Seperti itu. Baiklah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.